Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab Ithaful Qari bit Ta'liqat ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kitab yang merupakan syarah untuk kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita sampai pada pernyataan Al-Imam Al-Barbahari yang beliau sebutkan pada urutan ke-29 atau disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah ini pada poin ke-29. Qala al-muallif rahimahullah, penulis rahimahullah yaitu Imam Al-Barbahari mengatakan, wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimin, barang siapa yang keluar dari mentaati pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, fahuwa kharijiyun, maka dia adalah khariji, ya, seorang yang termasuk dari golongan khawarij. Ya, khawarij itu jamak sedangkan tunggalnya disebut khariji, ya, khariji, orang yang keluar gitu ya. Kharij itu orang yang keluar, maknanya adalah orang yang keluar dari mentaati imam kaum muslimin. Ya, qad syaqqa 'asal muslimin, ya, sungguh dia telah memecahkan tongkat kaum muslimin, maknanya persatuan kaum muslimin dan ketaatannya kepada pemimpin kaum muslimin. Wa khalafal athar, dan menyelisihi al-athar, yang dimaksud al-athar di sini menyelisihi dalil atau menyelisihi hadis-hadis Nabi SAW yang sahih mengenai perintah Nabi untuk senantiasa taat dan mendengar kepada pemimpin kaum muslimin. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah, dan kematiannya adalah kematian jahiliyah. Disebutkan di sini oleh Syekh Saleh, maksud daripada perkataan Imam Al-Barbahari, dan barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, maka dia adalah khariji. Aiman kharaja an ta'ati waliyil amri wa syaqqa 'asa ta'ati bi hujjati anna waliyal amri 'indahu ma'asin aw mukhalafah kama fa'ala al-khawarij fahada lahu hukmul khawarij. Orang yang keluar dari mentaati waliul amri dan memutuskan atau memecah tongkat ketaatan kepadanya dengan alasan bahwasannya waliul amri menurut dia adalah orang yang telah melakukan berbagai macam kemaksiatan atau bentuk menyelisihi syariat sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang khawarij, fahada lahu hukmul khawarij, maka baginya adalah hukum khawarij atau dihukumi
termasuk dari Khawarij. Jadi orang-orang yang memiliki pemahaman yang serupa dengan pemahaman Khawarij ini juga dimiliki oleh orang-orang Mu'tazilah, yang mana mereka orang-orang Mu'tazilah itu juga mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin manakala mereka mendapati pemimpin kaum muslimin ini melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa besar, karena memiliki akar yang sama penyimpangannya, yaitu apa? Yaitu takfir. Takfir, bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin, terutama kepada pemimpin kaum muslimin. Jadi kalau orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan siapapun yang melakukan dosa-dosa besar, meskipun dosa itu tidak termasuk dari jenis kekufuran atau kesyirikan. Namun bagi orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak menyatakan secara tegas bahwa orang yang melakukan dosa-dosa besar selain kufur dan syirik itu adalah keluar dari Islam. Mereka mengatakan keadaan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, mereka berada di antara di satu tempat atau satu kedudukan di antara dua keadaan, yaitu dia tidak dikafirkan karena keimanannya, tapi dia juga tidak dikatakan beriman karena kemaksiatannya. Sehingga orang-orang Mu'tazilah menganggap bahwa orang yang melakukan dosa-dosa besar itu berada di satu keadaan di antara dua keadaan ini. Namun mereka bersepakat dengan orang-orang Khawarij bahwa orang yang melakukan dosa-dosa besar ini dihukumi khalidun mukhalladun finnah. Kalau dia mati dan dia tidak bertobat di atas penyimpangannya tersebut, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ini yang diyakini oleh Khawarij dan Mu'tazilah, ada kesamaan. Dan keduanya sama-sama memiliki prinsip, yaitu keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang seperti ini, baik itu Khawarij maupun Mu'tazilah. Adapun sebagian orang yang bughat, yaitu pemberontak, mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin bukan karena sebab mengkafirkan pemimpin kaum muslimin ini, namun mungkin karena ada hak-hak duniawi mereka yang tidak terpenuhi, atau ada sesuatu yang berkaitan dengan kesalahan, berkaitan dengan ijtihad dan semacamnya. Maka yang seperti ini tidak dinyatakan sebagai Khawarij murni, namun dia terkontaminasi dengan kesesatan Khawarij. Karena apa? Karena adanya penyimpangan yang serupa dengan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Namun tidak dikatakan dia Khawarij murni karena tidak menjadi ideologinya keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, kemudian di sini disebutkan fahadza lahu hukmul khawarij wal khawarij fi'atun dhalatun dhaharat badhratuha fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam hina ja'a dzul khuwaisirah wa qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ra'ahu yaqsimu ghanimatan qala lahu i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Dan Khawarij itu adalah kelompok dhalah yang menyesatkan, yang telah tampak bibitnya pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang seseorang bernama Dzul Khuwaisirah. Dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia melihat Rasulullah membagikan harta rampasan perang. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad, fa innaka lam ta'dil, karena sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailak faman ya'dil idza lam a'dil. Celaka kamu, siapa yang bisa berlaku adil ketika aku tidak bisa berlaku adil. Falamma walla rajulu qala sallallahu alaihi wasallam, ketika lelaki ini pergi,
maka Rasulullah SAW menyatakan yakhruju min dhi'di hadza ay ya'ni min jinsihi qaumun tahqiruna salatakum ila salatihim wa ibadatakum ila ibadatihim yaqra'una al-Qur'an wa la yatajawazu hanajirahum yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Nabi mengatakan keluar nanti dari jenisnya orang ini kaum yang kalian akan merasa remeh salat kalian dibandingkan salat mereka, ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui kerongkongan mereka. Nah, di sini kita mendapati bahwa orang-orang Khawarij itu ciri khas mereka adalah yang pertama al-ghulu fil ibadah. Mereka melakukan ibadah itu melampaui batas. Ciri mereka yang pertama ini. Salat mereka melampaui batas, ibadah mereka melampaui batas. Sampai Nabi mengatakan, kamu wahai para sahabat akan menganggap salatmu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Kita tahu bahwasanya para sahabat ini adalah orang-orang yang terbaik, kan begitu ya, dari kalangan umat Islam ini setelah Rasulullah SAW. Yang mana mereka menjadi panutan kita dalam melakukan semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mengikuti cara beragama para sahabat karena cara beragama mereka ini yang paling baik. Ketika Nabi mengatakan semacam ini menunjukkan bahwa mereka ini hulu dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan yaqra'una al-Qur'an wa la yatajawazu hanajirahum. Mereka membaca Al-Qur'an namun tidak mencapai kerongkongan mereka. Maknanya mereka membaca Al-Qur'an tapi tanpa disertai tadabbur, tanpa disertai dengan pendalaman kepada ilmu Al-Qur'an, tanpa dipahami makna dan kandungannya. Ya. Artinya orang-orang Khawarij ini mereka memiliki semangat yang tinggi untuk beribadah, ada rasa takut yang luar biasa sehingga mereka berusaha untuk memaksimalkan diri dalam beribadah, namun sayangnya mereka tidak memiliki ilmu yang cukup untuk urusan agama mereka. Mereka tidak memiliki pemahaman yang baik dalam agama ini, sehingga yang terjadi justru mereka semakin jauh dari agama. Sebagaimana Nabi melanjutkan kalimatnya, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu melesat menjauh dari agama sebagaimana anak panah itu melesat meninggalkan busur panahnya. Cepat sekali. Inilah apabila seseorang itu keluar dari batas yang telah ditetapkan oleh sunnah. Seperti pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada 3 orang yang mendatangi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang ibadahnya Rasul. Ketika diterangkan ibadahnya Rasul itu demikian-demikian, 3 orang ini menganggap ibadahnya Rasul biasa-biasa saja. Maka mereka pun menyimpulkan dengan kesimpulan sesuai dengan cara berpikir mereka sendiri, yang kemudian mereka beranggapan bahwa Rasulullah itu orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Jika kita menurut 3 orang ini, fa aina nahnu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita orang biasa, tidak mendapat jaminan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 orang ini kemudian menyimpulkan kalau begitu Rasulullah ibadah seperti ini maka kita harus melebihinya. Nah gitu. Salah satu di antara mereka mengatakan, saya akan sholat malam terus menerus, tidak akan istirahat di malam hari. Yang kedua, saya akan puasa dalam semua hari-hari dalam hidup saya, tidak akan pernah tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, saya akan tidak menikahi para wanita untuk beribadah kepada Allah. Namun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan mereka ini, maka Rasulullah menyatakan bahwasanya
Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi aku ini sholat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku juga tidak berpuasa, dan aku menikahi para wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Nabi menyebutkan bahwasanya cara beragama Nabi yang terkesan sederhana ini adalah cara yang paling ideal, cara yang paling baik untuk tidak dilampaui atau dikurangi. Sebisa mungkin seseorang untuk menyempurnakan ibadahnya seperti apa yang dicontohkan Nabi SAW. Atau kalau tidak bisa, paling tidak mendekatinya, tidak melampaui sampai melebihinya. Nah inilah salah satu bibit kesesatan yang berbahaya, itu justru adalah ketika seseorang berusaha melampaui pengamalan agama ini di atas batas yang telah ditentukan sunnah. Seperti yang terjadi pada keadaan orang-orang Khawarij. Bahkan sampai Nabi menyebutkan di sini, fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Maka apabila kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Karena sesungguhnya dalam membunuh mereka ini ada pahala bagi orang yang membunuh mereka. Hadis ini rawahul Bukhari dalam sahihnya, demikian pula Muslim, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka kata Syekh, fayajibu qitaluhum wa dzalika li ajli kafi syarrihim 'anil muslimin. Wajib untuk memerangi mereka, dan hal itu dilakukan demi untuk menjaga kejahatan mereka kepada kaum muslimin. Wa hadza idza azharus silah wa hamalus silah, amma mujarradu annahum yudhhiruna ra'yal khawarij wa yatakallamun walakin la yuqatiluna wa laysa ma'ahum silah, fa nahnu nunkiru 'alaihim wa nubayyinu lahum dhalalahum wa la nuqatiluhum, lakin idza sara lahum syaukatun wa saru yuqatiluna al-muslimin fala yajuzu lil muslimina an yatrukuhum bal yajibu 'ala waliyil amri an yuqatilahum. Dan ini kata Syekh, apabila mereka yang menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin dengan senjata mereka, melakukan kekacauan, kerusakan, pembunuhan, perampasan dan seterusnya. Adapun semata-mata mereka menampakkan pemikiran mereka, pemikiran Khawarij mereka hanya memunculkannya dari perkataan-perkataan, dengan mungkin ceramah-ceramahnya atau khutbahnya gitu. Namun mereka tidak memerangi kaum muslimin dan tidak ada bersamanya senjata yang digunakan untuk menyerang kaum muslimin, maka kami mengingkari mereka dan menerangkan kepada mereka kesesatan mereka serta tidak memerangi mereka secara fisik. Akan tetapi apabila mereka orang-orang Khawarij menjadi duri bagi kaum muslimin dan mereka memerangi kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan kaum muslimin untuk meninggalkan memerangi mereka. Wajib untuk menumpasnya. Bahkan wajib atas waliul amri untuk memerangi mereka. Wa yajibu 'alal muslimina an yakunu ma'a waliyil amri 'alaihim. Dan wajib atas kaum muslimin untuk bergabung bersama waliul amri dalam memerangi mereka, sebagaimana yang pernah terjadi di masa kekhilafahan Ali radhiyallahu anhu ketika beliau memerangi orang-orang Khawarij di daerah Nahrawan. Wa dhamma as-sahabatu ilaihi wa qatalu ma'ahu al-khawarij hatta qatalahum syarra qitlatin wa nala bidzalika al-ajru alladhi wa'ada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum. Jadi para sahabat bergabung bersama Ali bin Abi Thalib memerangi Al-Khawarij sampai mereka pun diperangi. Wa nala bidzalikal ajru alladzi wa'ada bihi Rasul, dan beliau telah mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, maka sesungguhnya dalam memerangi mereka ada pahala bagi orang yang memeranginya. Jadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau telah menegakkan
dua hal sekaligus dalam menumpas Khawarij ini. Yang pertama adalah melalui hujjah dengan ilmu, dan pada saat itu adalah diinisiasi oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau mendatangi mereka, ya, orang-orang Khawarij ini di markas mereka gitu ya. Kemudian mengajak dialog di antara mereka sampai kemudian sebagian, ya cukup lumayan jumlahnya dari mereka kemudian bertaubat kembali kepada Islam. Nah, kemudian sisanya baru diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga memerangi pemikiran sesat itu bisa dilakukan dengan dua cara ini. Yang pertama dengan memerangi ideologinya, karena bisa jadi orang-orang yang bergabung pada suatu kelompok yang menyesatkan itu terkadang mereka tidak mengetahui hakikat dari kesesatan yang dia ikuti. Karena bisa jadi orang-orang ini ikut hanya karena sekedar mungkin ada keluarganya yang ikut, atau mungkin dia merasa tertarik dengan kebaikan-kebaikan orang yang ada di sana, atau mungkin dia simpati karena melihat semangatnya orang-orang ini melebihi yang lain, gitu. Atau yang lain-lainnya yang terkadang bukan karena sebab mengetahui betul apa ideologi yang mendasari kelompok ini muncul, ya. Sehingga mereka pun membutuhkan untuk disadarkan atas kesalahan yang mereka ikuti, ya, dari kelompok-kelompok yang sesat ini. Maka ideologinya diperangi melalui penegakan hujjah dan menghilangkan syubhat, ya. Namun apabila hal ini tidak benar-benar bisa menghilangkan, bahkan mungkin kelompok-kelompok yang semacam ini semakin besar, ya, atau khawatir semakin besar dan memerangi kaum muslimin, maka ulil amri berkewajiban untuk memerangi mereka. Wa hadza min fadaili Ali radhiyallahu anhu wa fadailuhu katsiratun minha annahu qatala al-khawarij wa haqqaqa fihim qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk dari keutamaan Ali bin Abi Thalib, dan keutamaan beliau sangat banyak. Di antaranya adalah beliau memerangi orang-orang Khawarij dan telah wa haqqaqa fihim qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memerangi mereka. Nah, kemudian perkataan Imam Al-Barbahari, qad syaqqa 'asal muslimin wa khalafa al-athar wa mitatu mitatan jahiliyah. Fal khawarij humul ladzina syaqqu 'asa ta'ah. Orang-orang khawarij mereka adalah orang-orang yang telah mematahkan tongkat ketaatan. Wa kharaju 'ala waliil amri, dan mereka keluar dari ketaatan kepada waliul amri. Wa kadzalika humul ladzina yukaffiruna al-muslimina bil kaba'ir allati duna syirki falahum 'alamatan. Dan demikian juga mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa-dosa besar mereka, yang mana itu bukan termasuk bagian dari kesyirikan. Sehingga mereka memiliki dua alamat, dua tanda. Jadi kalau ada dua pemikiran ini pada diri seseorang, maka ini dia telah termasuk dari golongan Khawarij. Yang pertama adalah khurujuhum ala wali amril muslimin wa muhawalatuhum khal'a waliil amri. Jadi mereka keluar dari mentaati waliul amril muslimin dan berusaha untuk melepaskan diri dari ketaatan kepadanya. Yang kedua adalah annahum yukaffiruna al-muslimina bil kaba'ir allati duna syirki. Bahwasanya mereka adalah mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa-dosa besar mereka, yang mana dosa-dosa besar itu masih di bawah kesyirikan. Jadi bibit awalnya Khawarij ini muncul kan awalnya timbul kekecewaan, ya, dari kelompok yang sebelum mereka bergabung menjadi satu kelompok Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Mereka ini justru adalah kelompok yang sangat mendukung kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun ketika terjadi perdamaian antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan dan bertahkim kepada beberapa orang yang diangkat untuk memperundingkan perdamaian ini, maka orang-orang Khawarij menganggap bahwa ini adalah berhukum dengan hukum yang ditetapkan manusia. Sehingga pada saat itu kemudian mereka
mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan orang-orang yang mengikuti tahkim itu atau menyetujui tahkim tersebut. Sehingga bibit awalnya keluarnya kelompok Khawarij ini, bibit awalnya itu adalah karena adanya takfir, ya. Takfir yang serampangan, mengkafirkan kaum muslimin secara serampangan. Baru kemudian mulai muncul apa? Khurujnya gitu. Setelah adanya takfir maka muncul khuruj, keluar dari mentaati kaum muslimin, ya. Mentaati pemimpin kaum muslimin. Karena ketika mereka keluar, ya, memberontak atau tidak mau taat kepada pemimpin kaum muslimin, alasannya kembali ke landasan yang pertama tadi, karena dia telah kafir, gitu. Karena dia telah kafir. Kemudian sampai pada akhirnya mereka orang-orang Khawarij itu sampai mengkafirkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar meskipun bukan termasuk dari kesyirikan dan kekufuran. Kemudian walladzi hamalahum ala hadza wal ghulu wal iyadu billah. Dan yang membuat mereka, ya, terjadi di atas kesesatan ini adalah karena al-ghulu. Karena berlaku berlebih-lebihan dalam beragama, wal iyadu billah. Walihada hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghulu. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, ya, dari al-ghulu ini. Nabi mengatakan iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Jauhilah oleh kalian al-ghulu, berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena sesungguhnya orang sebelum kalian itu orang sebelum kalian itu ahlaka itu binasa. Afwan, ini saya baru sembuh dari sakit jadi agak lemes badannya. Barang siap fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Ya, sesungguhnya kebinasaan orang sebelum kalian itu hanyalah disebabkan karena al-ghulu, berlebih-lebihan. Dikatakan di sini oleh Syekh wa huwa ziyadatu fid din. Ya. Yang dimaksud dengan al-ghulu itu adalah melakukan bentuk tambahan dalam beragama. Maksudnya tambahan di sini adalah satu penambahan baik dari kaitannya dengan kaifiyah, ya, maupun berkaitan dengan i'tiqad. Entah itu berkaitan dengan pelaksanaan pengamalan agama yang melebihi batas atau berkaitan dengan keyakinan. Dan keduanya itu saling berhubungan. Seperti tadi hadis yang saya ceritakan tadi mengenai 3 orang tadi. Ya, 3 orang tadi itu awalnya ingin mempelajari cara mengamalkan ibadahnya Rasulullah SAW itu seperti apa. Namun ketika 3 orang ini mendapati ibadah Rasul itu sangat, menurut 3 orang ini, ya, merupakan ibadah yang cukup sederhana, maka 3 orang ini menyimpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Nah, menyimpulkan sesuatu ini kan nanti pada akhirnya menjadi sebuah keyakinan. Nah, dari kesimpulan yang salah, artinya dari keyakinan atau pemahaman yang keliru, maka muncul pengamalan yang keliru pula. Demikian pula orang-orang Khawarij, ketika mereka berlaku hulu terhadap agama, mereka akan melakukan penyimpangan, yaitu berlebih-lebihan dalam menjalankan praktek agama sehingga melampaui batas yang disyariatkan, dikarenakan karena kesimpulan mereka yang keliru, keyakinan mereka yang sampai melampaui batas. Wa ziyadatu 'alal masyru'i fi inkaril munkar, dan adanya
berlebih-lebihan atas perkara yang disyariatkan dalam mengingkari suatu kemungkaran. Hadza huwal ghuluwul ladzi dafa'al khawarij ila ma hasala minhum. Ini adalah hulu yang mana ditolaklah ya khawarij itu kepada apa yang terjadi pada diri mereka. Walau fi ingkaril munkari hatta syaqqa asata'ah. Mereka berlebih-lebihan dalam mengingkari kemungkaran sampai kemudian membuat mereka memutuskan tongkat ketaatan kepada pemimpin. Wa ghalau fil ibadati hatta kaffaru murtakibil kabirah minal muslimin. Dan mereka juga berlebih-lebihan ya di dalam beribadah sampai mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Jadi orang-orang khawarij ini bukan orang yang tidak memiliki kecemburuan kepada agama, tapi kecemburuan mereka sangat besar. Cuman kecemburuan mereka itu melampaui batas. Oleh karena itu ketika mereka melihat sedikit saja kemungkaran yang ada, itu mereka anggap sebagai kemungkaran yang besar ya. Mereka tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Sampai mereka melampaui batas dalam menetapkan suatu dosa gitu ya. Sehingga yang awalnya hanya dosa besar namun tidak sampai terjerumus ke dalam kekufuran orang yang melakukannya, maka dianggap kafir pelakunya. Ini kita kalau bandingkan dengan keterangan dari para sahabat ya. Jadi para sahabat itu pernah menjelaskan, para sahabat mengatakan di masa kami melihat di masa kalian, yaitu para tabi'in, kalian melakukan sesuatu yang kalian anggap remeh, padahal di masa kami itu kami anggap sebagai suatu perkara yang besar. Itu para sahabat seperti itu. Ketika melihat ada suatu hal yang buruk gitu ya di tengah-tengah tabi'in, itu dianggap biasa menurut orang-orang tabi'in, tapi menurut para sahabat itu dianggap luar biasa. Lah apalagi orang-orang khawarij ini. Bahkan Nabi sendiri menyatakan, membandingkan ibadahnya para sahabat dengan ibadahnya khawarij itu tidak ada apa-apanya. Nah, ini menunjukkan bagaimana khawarij ini luar biasa. Dan di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya yang paling penting itu yang perlu untuk kita ketahui adalah akidah dan manhajnya seseorang, bukan dari sisi kesan ibadah yang dilakukannya. Kalau misalnya kita menilai seseorang itu adalah kesan ibadahnya yang luar biasa gitu ya, maka ini tidak bisa tidak bisa menjadi jaminan seseorang itu berada di atas jalan yang hak. Karena Nabi sendiri menyampaikan keadaan orang-orang khawarij ya, yang mana orang-orang khawarij ini memiliki sifat mereka orang-orang yang luar biasa dalam ibadah dan ketaatannya. Namun akidah dan manhajnya adalah justru menyimpang. Oleh karena itu tidak boleh kita tertipu dengan kebaikan ibadah seseorang atau kebaikan akhlak seseorang, tapi akidah dan manhajnya menyimpang. Nah, kemudian disebutkan di sini wa qauluhu khalafal athar, yakni al-ahadits al-waridata 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi luzumi ta'ati wali amril muslimin. Dan perkataan Imam Al-Barbahari menyelisihi athar, yakni al-ahadits al-waridata 'an Rasul. Jadi hadis-hadis yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menetapi ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah, dan kematiannya adalah kematian jahiliyah. Ai li anna fihi khaslatan min khisali al-jahiliyah, karena padanya terdapat satu perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Li anna al-araba fil jahiliyah kanu mutafarriqina ila qabail. Karena orang Arab dulu di masa jahiliyah mereka itu mutafarriqin,
terpecah belah menjadi beberapa kabilah, suku-suku. Laisa lahum imamun yajma'uhum, mereka tidak memiliki pemimpin yang bisa mengumpulkan mereka dalam satu kepemimpinannya. Bal kullu qabilatin mustaqilatun bi nafsiha, akan tetapi setiap kabilah itu mereka bebas tidak terikat dengan yang lain. Walam yastami'u illa ba'dama ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mereka bersatu kecuali setelah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyeru mereka kepada Islam, maka mereka pun masuk Islam dan mereka di bawah satu bendera, yaitu Islam. Oleh karena itulah Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, id kuntum a'da'an, di mana dulu kalian saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian pun dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Ini insyaallah ya. Silakan adzan dulu.
Hadza min thamrati ta'ati wali amril muslimin. Kullu hadhihi al-khairat tahsulu inbisatul amni wa talabur rizqi wa imtidadun nasi fi sa'i fi talabi rizqi bisawi amni turuq. Ini merupakan buah dari ketaatan waliul amril muslimin. Jadi seseorang yang taat kepada waliul amri atau kaum muslimin, apabila menegakkan ketaatan kepada waliul amri, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Di antaranya adalah tersebarnya keamanan, kemudian manusia itu akan mudah untuk berusaha mencari rezeki dengan sebab aman di jalan-jalan yang dilaluinya. Amma idza kana hunaka khaufun fannasu la yusafirun wa la yabi'una wa yashruna khaufan ala anfusihim, hadhihi min fadailil jamaah. Adapun apabila ada rasa takut, maka manusia tidak akan berani untuk melakukan perjalanan jauh, tidak pula berjual beli, karena khawatir atas nyawanya. Ini adalah fadailul jamaah. Ini adalah merupakan keutamaan persatuan. Wa ta'ati waliyil amri, dan mentaati waliul amr. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan yuqalu sittuna sanah min imamin jairin aslah min lailatin wahidah bila sultan wa tajribatu tubayyinu dzalik. Jadi Ibnu Taimiyah menukilkan perkataan dari para ulama bahwa 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang jair, pemimpin yang buruk, pemimpin yang zalim, itu jauh lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali meskipun hanya semalam saja. Kenapa? Karena pentingnya adanya pemimpin itu benar-benar akan dirasakan kemaslahatannya. Karena dengan adanya pemimpin itu akan keamanan itu terjaga, kemudian manusia tidak bermudah-mudahan untuk menzalimi yang lainnya karena ada yang ditakuti, karena ada pemimpin yang ditakuti, sehingga stabilitas keamanan tetap terjaga dan kebaikan-kebaikan yang lain akan tetap bisa dilakukan. Termasuk juga pelaksanaan ibadah itu akan lebih mudah dilakukan apabila terdapat pemimpin yang mengayomi rakyatnya dalam menjalankan ibadah. Amal khuruj ala wali al-amri wa syaqqa asal ta'ati fayalzamu minhu tafriqu jama'atil muslimin sabqud dima'i bighairi haq tasallutul adu. Adapun keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin dan kemudian tidak mentaatinya, itu akan menjadikan tiga hal ini akan terjadi. Yang pertama adalah tafriqu jama'atil muslimin, akan memecah persatuan kaum muslimin. Kenapa dikatakan memecah persatuan kaum muslimin? Karena sebagian kaum muslimin mengikuti pemimpinnya, sedangkan sebagian keluar dari ketaatan kepada pemimpin, sehingga terjadi perpecahan. Dan persatuan di dalam Islam itu merupakan perkara yang sangat diutamakan. Oleh karena itu tidak selayaknya bagi setiap kaum muslimin itu menjadikan satu perkara yang bersifat kecil, bersifat kecil, itu bisa menjadi perpecahan yang jauh, perpecahan yang besar, terutama dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, permasalahan-permasalahan ijtihadi yang bersifat khilaf, yang satunya mengikuti pandangan ijtihad ulama ini, yang satunya mengikuti imam ini, yang mana masing-masing para ulama ini berijtihad sesuai dengan kapasitas mereka, sedangkan dalil yang diperselisihkan mereka memang dalil yang masih belum benar-benar dipahami secara sharih jelas, sehingga membutuhkan ijtihad dari kalangan para ulama.
maka tidak diperkenankan bagi kaum muslimin itu melakukan perpecahan di dalam tubuh jamaah kaum muslimin ini hanya gara-gara bersikukuh pada pandangan ijtihad yang diikutinya. Kalaulah mereka menganggap bahwasanya mengikuti ijtihad ini adalah satu kebenaran, maka dia pegang itu, namun tidak jadikan hal itu sebagai sebab yang membuat kaum muslimin itu saling bermusuhan karenanya. Tidak boleh kemudian orang yang mengambil ijtihad orang imam yang lain itu kemudian diingkari seperti orang yang nahi mungkar, seperti orang yang nahi mungkar. Ini tidak diperkenankan. Oleh karena itu selayaknya bagi kaum muslimin, terutama yang mungkin secara ilmu itu masih dalam tahap belajar atau masih sangat mendasar belajarnya, untuk tidak melampaui dalam melakukan nahi mungkar, terutama pada hal-hal yang mungkin dianggapnya itu sebuah kemungkaran padahal itu masih ranah ijtihadiyah, sehingga dia memaksa, terutama dalam perkara-perkara ibadah yang menurut dia bid'ah padahal belum tentu benar-benar menurut para ulama yang lain benar-benar itu bid'ah. Kalaupun itu memang bid'ah, katakanlah demikian, tapi ini masih dalam kategori ijtihad para ulama yang tentunya orang-orang tertentu yang bisa menjelaskan, bukan tiap-tiap kita kemudian tiba-tiba muncul statement wah ini bid'ah, ini tidak, menyesatkan dan seterusnya. Seperti contoh misalnya mengenai kunut subuh ini, sebagian mungkin menganggap ini bid'ah, sebagian yang lain menganggapnya sunnah. Maka jangan yang menyatakan bid'ah ini kemudian mengingkari saudaranya yang kunut subuh berdasarkan mengikuti ijtihad sunnahnya kunut subuh ini dengan pengingkaran seperti seseorang mengingkari kemungkaran yang benar-benar mungkar. Dia melakukan nahi mungkar yang benar-benar dianggap sebagai kemungkaran yang tidak boleh dilakukan. Nah, maka ini sangat berbeda kondisinya. Apalagi masalah-masalah agama ini merupakan perkara yang sangat sensitif gitu sehingga sangat mudah atau rentan sekali untuk terjadinya perpecahan di tengah-tengah jamaah kaum muslimin karena sebab itu. Kemudian safkud dima'i bi ghairi haq, jadi tertumpahnya darah dengan tanpa hak. Kemudian tasallutul adu, penguasaan musuh kepada kaum muslimin. Li'anna al-aduwa yafrahu bihadza, karena musuh itu sangat senang dengan keadaan semacam ini. Dan ini sangat tampak sekali seperti di beberapa negara Timur Tengah yang dikacaukan oleh orang-orang Khawarij, bahkan sebagian mereka ada yang bibit-bibitnya itu bibit Khawarijnya ini istilahnya itu diairi gitu oleh orang-orang kafir sehingga semakin membesar, sampai diantara mereka ada yang mengadakan deal-deal politik dengan orang-orang kafir. Kamu saya kasih senjata, kamu saya latih, kamu saya ini, tapi saya punya kepentingan di sini, ini jangan kamu ganggu. Ini ada kilang minyak yang di sini, ini milik kami, jangan diserang gitu. Ada satu kitab yang pernah saya baca sekilas tentang hal seperti ini. Memang orang-orang kafir memang sangat berkepentingan untuk mencari celah untuk menguasai kaum muslimin, dan celah-celahnya itu adalah ini. Di antaranya adalah dengan keretakan antara rakyat dengan pemerintah. Walidzalika tajiduna al-kuffar yafrahuna bi insyiqaqil muslimin. Oleh karena itu kalian mendapati orang-orang kafir itu sangat bergembira dengan perpecahannya kaum muslimin. Yufarriqunal muslimin wa yufarriqunal muslimin, dan mereka berusaha untuk memecah belah kaum muslimin. Wa yusa'idunal fi'ati adh-dhalati wa yumiddunaha bis-silah, dan mereka membantu kelompok yang menyesatkan ini dengan memberikan bantuan persenjataan. Wa yumidunaha bitakhtiti min ajli an takhruja ala jama'atil muslimin, dan membantu mereka dengan memberikan takhtit, perencanaan
dalam rangka untuk keluar dari jamaah kaum muslimin. Wa yahsulat tafarruq fil muslimin, dan terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin. Fayanamuna minhum ghanimatan kama huwal hasil, fahadha kulluhu natijatun litafarruqil kalimah wa ma'siyatir rasul sallallahu alaihi wasallam wal khuruj ala wali amril muslimin. Ya, dan maka mereka mendapatkan ghanimah darinya, ya, sebagaimana yang telah terjadi. Fahadha kulluhu natijatun litafarruqil kalimah. Ini semuanya adalah hasil dari perpecahan kalimat, persatuan kaum muslimin dan kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam serta keluarnya dari ketaatan kepada wali amril muslimin. Alhasil, kesimpulan, anna man laisa lahu imamun fa innahu kalladzi ya'ishu fil jahiliyah. Bahwasanya barang siapa yang tidak ada padanya imam, fa innahu kalladzi ya'ishu fil jahiliyah, maka dia itu hidup seperti hidupnya di masa jahiliyah. Wa idza mata famitatuhu jahiliyatun wa laysa ma'nahu annahu yakfur, lakin ma'nahu annahu yakunu fihi khaslatun min khisalil jahiliyah haitsu la yadkhulu tahta ta'ati imamin wa ya'ishul fawdha. Dan ketika mati, maka matinya mati jahiliyah, dan maknanya bukanlah dia kafir, ya, mati kafir bukan, akan tetapi maknanya adalah, ya, dia telah melakukan satu perangai dari perangai jahiliyah, yaitu tidak masuk di bawah ketaatan kepada pemimpin, dan dia hidup dalam keadaan fawdha, dalam keadaan tidak dalam keteraturan gitu ya. Nah, insyaallah untuk poin ke-30 kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ada pertanyaan? Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ada salah satu masjid yang setiap hari Jumat subuh membawakan surat Al-Kahfi. Apakah ini termasuk bid'ah? Karena sunnah hari Jumat subuh adalah surat As-Sajdah dan Al-Insan. Ya, dilihat ya apa yang mendasari imam yang membaca surat Al-Kahfi di saat salat Jumat, ya, salat subuh ya, salat subuh di waktu Jumat ini. Ya, kalau hanya sekedar memang dia suka membaca surah Al-Kahfi, maka itu tidak ada masalah. Atau kalau dia hanya memang berkeinginan untuk membacanya, mungkin juga untuk mengingatkan kepada jamaah bahwa hari itu disunahkan untuk membaca suratul Kahfi, tidak ada masalah. Tapi kalau ada keyakinan bahwa disunahkannya secara khusus untuk dibaca pada saat sholat subuh dengan membaca surah Al-Kahfi ini, maka ini butuh dalil. Ya, kalau tidak ada dalil maka mukhalafatu sunnah. Hal ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Apa? Nabi SAW pernah mengatakan, ya, bainal adhanaini salatun, bainal adhanaini salatun, bainal adhanaini salatun liman syaa. Antara azan dan iqamah itu ada salat sunnahnya. Antara azan dan iqamah ada salat sunnahnya. Antara azan dan iqamah ada salat sunnahnya bagi siapa saja yang menghendakinya. Nah, masuk dalam kategori ini juga sebelum maghrib, ya, sebelum iqamah salat maghrib. Jadi mulai azan maghrib kemudian sampai iqamah, di antara ini diperkenankan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Cukup ya? Atau ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Iya. Kurus yang keluar dari pemerintah tadi sama kurusnya gitu itu lain. Oh ya, beda. Beda. Ya. Beda.
Cukup ya? Gimana? Kenapa? Nah, kita cukupkan saja ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.